Ya, sementara itu rekapitulasi hasil pemilu 2024 masih terus bergulir pemirsa, di mana saat ini sudah ada 34 provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi. Dari 34 provinsi tersebut, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di 32 provinsi. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih sekitar 17%. Dengan demikian KPU ini artinya akan segera merampungkan proses rekapitulasi akhir pemilihan presiden 2024 dan bila mana memang proses ini sudah selesai dilakukan, tentunya bisa segera dilakukan sebuah konferensi pers untuk menetapkan pemenang ya dari kontestasi Pilpres 2024 ini. Jadi proses rekapitulasi ini sudah tinggal selangkah terakhir ya, Vi? Makanya itu dia, jadi ibarat kata bisa jadi hari ini atau bisa juga mungkin dimentokin. Maksimal kan besok. Itu dia sesuai dengan peraturan yang ada kan 20 Maret gitu. Betul. Pertanyaannya sih bisa diterima nggak oleh semua pihak, terutama dari kubu masing-masing paslon nih. Kan gitu. Kita sudah hadirkan juga beberapa narasumber di studio dan juga nanti akan bergabung via Zoom bersama kami. Di studio sudah ada Bang Juri Ardantoro, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Juri, sehat Mas? Sehat Mas? Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Rati mau nanya-nanya soal KPU, nggak bisa sama Mas Juri. Tapi beliau punya pengalaman lah. Betul, pernah begitu ya. Nah, ini juga sudah ada Mbak hadir. Eva Sundari, ya ini juru bicara Timnas Amin. Apa kabar? Silakan langsung bergabung, Mbak Eva. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Bang Ahmad Baidowi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum, Mas Awi. Pagi. Waalaikumsalam. Wah, ini Mas Awi ini luar biasa. Suaranya. Enggak, maksudnya suaranya jelas Mas paginya. Ya kita berdoa juga suaranya aman ya Mas Awi ya. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kami. Amin. Amin. Ada Mbak Eva, amin. Nanti ada Bang Idam Holik, Komisioner KPU RI yang juga akan bergabung bersama kami ya. Saya mau ke Mas Awi dulu deh. Mas Awi, ini kan melihat sudah tinggal 1 hari terakhir ya, KPU batas waktunya sampai dengan 20 Maret 2024. Perhitungan sejauh ini sudah masuk kurang lebih 34 provinsi ya. Betul. Saat ini dari sisi Anda seperti apa melihatnya dari 03? Karena kalau 01 sempat ada unggul di 2 wilayah, yakni di Aceh dan juga di Sumatera Barat. Sedangkan 03 sendiri ini belum ada keunggulan di wilayah manapun. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Itu kan masih ada 4 provinsi lagi. Ya, mudah-mudahan di provinsi tersisa ada keunggulan buat 03. Tapi apapun kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU yang akan diumumkan besok. Sesuai undang-undang 35 hari, maksimal 35 hari pasca pemungutan suara itu hasil KPU, hasil pemilu secara nasional harus sudah diumumkan. Dan kita tahu ada sejumlah kendala di sejumlah provinsi khususnya di Papua sana. Dan kita berharap hari ini di rekapitulasi provinsinya sudah tuntas sehingga besok seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui hasil pemilu 2024 secara resmi diumumkan oleh KPU. Artinya Mas Awi kalau KPU ternyata sudah rampung menyelesaikan hari ini dan akan langsung mengumumkan, akan menjadi masalah nggak kalau menurut pasangan nomor urut 3?
Yang jadi masalah itu kalau melewati tanggal 20 besok. Nah, Betul. kalau tidak melewati tanggal 20 itu tidak ada masalah. Soal kemudian Oke. nanti langkah apa yang kami lakukan, tentu kami masih menunggu hasil rekapitulasi nasional dari KPU RI. Dan kita mendapatkan undangan, kalau tidak salah hari ini ada 2 provinsi, 2 atau 4 ya, provinsi yang akan melakukan rekapitulasi di Jakarta, di KPU RI. Ya kita tunggu saja tahapan ini, kalau sudah tuntas ya mudah-mudahan nanti sesuai harapan 03, setidaknya kita juga unggul. Kalaupun nanti ya kita lihat aja hasilnya seperti apa gitu. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa dari kubu 03 ya. Ya. Nah, saya ingin bergeser dulu nih Mas Awi ke Mbak Eva Sundari, juga di studio sudah hadir kan beliau dari kubu 01. Mbak Eva mengutip pernyataan Mas Anies Baswedan yang ketika ditanya oleh wartawan, jawaban Mas Anies adalah bisa jadi berubah tuh nanti di rekapitulasi KPU. Tapi sejauh ini kan hanya 2 provinsi ya yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana nih menelaah pernyataan Pak Anies ini begitu? Yang dimaksud Pak Anies itu adalah sebetulnya karena kemarin kan kita melihatnya seolah-olah total gitu kan ya, menang total begitu, tapi ternyata padahal proses belum selesai. Padahal belum selesai, dan kalau masalah beda angka kayaknya berat ya. Tapi yang kita soalkan adalah apakah ini memang mobilisasi pemilih berhasil ya. Tapi kalau itu dilakukan karena uang, karena gentong babi, nah ini yang menjadi persoalan. Dan menurut kami, karena ini tanggung jawab kepada pemilih ya, bukan kepada siapapun ya. Kita serius untuk memperjuangkan bagaimana sepatutnya suara itu harus dijaga, dan kalau toh memang beda suaranya tampaknya tidak bisa terkejar, kita ingin menunjukkan bahwa ya kayak dalam logika asas pembuktian terbalik ya, bahwa oh hasil begini, loh gimana caranya dapat kayak gitu. Jadi itu mungkin prosesnya kan masih terbuka ya. Berarti Misalkan masih ada ancang-ancang untuk nantinya ke tahap selanjutnya ya? Iya, kalau melihat data-data yang ada di medsos, yang ada di saksi-saksi, memang soal legitimasi ini penting ya, bukan hanya soal berapanya, tapi how you get that number ya. Itu ya istilahnya di dirty vote itu kan ternyata mobilisasi sebelumnya itu yang kita soal. Ya kita pengennya sebaik-baiknya berjuang ya, sehormat-hormatnya, dan ini tanggung jawab kami kepada pemilih-pemilih Amin. Oke. Nah, Mbak Eva, artinya kalau Mbak Eva atau teman-teman di Timnas Amin gitu ya, melihat sejauh ini KPU bagaimana nih proses rekapitulasi yang dilakukan? Sempat viral loh Mbak Eva kemarin kalau nggak salah ya Rati ya, video di mana ketua KPU itu seakan-akan mencecar ya saksi dari kubu 1 tuh kalau nggak salah. Nah itu sejauh ini berarti KPU ini masih on the track nggak atau seperti apa? Kalau saya sendiri kan korban KPU ya, karena saya nyalek loh. Saya ini stres ya, melihat si rekap itu mempermainkan suara saya ya. Pada hari pertama sudah dapat 2.000, hari berikutnya dapat 800. Padahal rekapitulasinya kan tambah naik. Seharusnya Jadi ya. kalau berkaca dari saya sendiri ya, the way they set up the system is merugikan kami para perempuan yang caleg-caleg perempuan. Tapi contoh yang kemarin saksi yang cukup saksi, viral itu kan seharusnya kan kalau memang benar terjadi dan itu bisa diperjuangkan oleh Timnas Amin, seharusnya kan ya tetap saja kalau yang kan disampaikan dalam, data kan ya, gitu. ya kalau di dalam tim hukum sendiri kan banyak klasifikasinya ya, siapa yang pegang data, siapa yang jubir kayak ya di tim itu juga. Nah saya yakin yang pegang data itu tidak hadir kemarin begitu, jadi menjawabnya agak geragapan. Tapi kan gini ya, masa harus membawa KPU kan bukan penyidik ya. Gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan seakan-akan ketua KPU juga kayak menyidik gitu. Jadi kan lucu begitu. Kalau orang meraise isu dan isu itu di backup oleh data, bahkan fakta, laporan netizen, laporan kita sendiri, ya udahlah biar menurutku KPU jalan aja. Tupoksinya nggak usah kemudian defended gitu ya.
defender terus ofensif begitu kan. Ofensif kemarin itu? Ofensif Oh, ya, oke. karena pertanyaan-pertanyaannya penyidik Iya, gitu iya, loh. iya, Itu iya. biarin Oke. di MK gitu. Saya mau ke 02. Kalau dari 02 sendiri Mau ke 02 melihat atau Mas Juri pernah ofensif nggak dulu? saat menjadi KPU gitu ya. Tapi kalau melihat dari 02 sendiri hasil perhitungan suara saat ini seperti apa? Ya memang dimenangkan oleh 02 begitu ya. Cuma kan tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Timnas Amin, kemudian juga 03. Ya, pertama kalau kita lihat proses yang terjadi di KPU ya, yang di penyelenggara mulai dari pemungutan suara, penghitungan suara di TPS, rekapitulasi kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat kemarin, sampai hari ini, dan saya salah satu juga yang beberapa kali hadir di rekapitulasi karena saya juga saksi di situ. Ya, secara umum proses itu berlangsung normal saja, sebetulnya biasa saja, nggak ada sesuatu yang dramatik atau sesuatu yang luar biasa yang membuat misalnya ada kegaduhan. Jadi sama sekali sebetulnya nggak ada. Tapi yang viral ada loh tuh. Pas viral itu saya ada. Oh iya? Saya ada di ruangan itu. Jadi, Berhak itu seorang ketua KPU melakukan itu? ya itu soal style ya. Tapi KPU mempertanyakan bukti ketika ada saksi yang Itu wajib. mendalilkan satu kecurangan atau penyuapan waktu itu kan ditanya mana buktinya gitu. Itu wajib ya ditanyakan? Iya wajib ditanyakan. Cuma cara bertanya itulah yang mungkin jadi persoalan. Oke. Jadi ya secara umum saya melihat situasinya normal saja. Ada beberapa dinamika yang mungkin agak keras tanda kutip ya. Itu lebih pada perdebatan di pileg. Ya. Bukan Bagaimana tadi pilpresnya suara ya? Mbak Eva tadi itu? Iya, pileg. Ada yang mempersoalkan sirekap. Ya. Padahal itu adalah rekap manual ya. Iya. Kalau sirekap itu kan sistem yang tadi Mbak Eva bilang Stressful. pernah mempermainkan hati para caleg. Para caleg perempuan khususnya ya. Kalau kelas bawah sih. Ya gitu. Jadi sirekap, kemudian ada soal integritas penyelenggara di tingkat bawah dan sebagainya. Ribut antar caleg di antara para caleg internal partai dan sebagainya. Jadi Di 02 kan tentu kan banyak juga caleg-caleg yang senasib nih dengan suara Mbak Eva tadi begitu loh, Mas. ya, nah makanya kalau soal sirekap, kalau soal perdebatan mengenai isu kecurangan di pileg itu di semua partai. Tapi sudah cukup bagus kan di 2024 kalau misalnya sedikit, Anda kan pernah juga di KPU. Ya. Tahun ini sudah cukup efektif dan efisien seperti metode yang digunakan KPU nggak? Sirekap harus diakui ada banyak masalah. Ada banyak masalah. Kalau soal sirekap ya. Ya tadi ada fluktuasi suara yang Soal dari 2000 jadi 800. iya, fluktuasi edan deh. itu kan satu persoalan. Artinya penyelenggara pemilu memang harus hati-hati karena bukan hanya 01, 03 yang dirugikan, Iya. 02 juga dirugikan Iya. kalau ada sistem yang bermasalah. Pemenang seringkali dituduh sebagai pihak yang di belakang masalah itu. Padahal kita juga korban gitu. Padahal kita juga korban. Oke, kita juga akan membahas lebih detail lagi mengenai jelang penetapan hasil akhir Pilpres. Semoga KPU bisa ada yang Semoga bergabung dengan kita ya KPU pagi ini. bisa bergabung biar kita tahu update-nya juga sudah sejauh mana, akankah diputuskan nanti malam atau justru esok hari. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama dengan Mas Juri, Mbak Eva Sundari, dan juga Mas Awi nih. Saya kembali lagi ke Mas Awi. Mas Awi, kalau kita mengutip ya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengatakan di internal partai PDI Perjuangan sendiri, ini mereka juga mempunyai audit IT ya, yang menyebutkan bahwa seharusnya itu suara Ganjar Mahfud itu ada di 33%. Bukan 17% sebagaimana pernyataan akhir ya dari KPU gitu secara resmi. Ya, tentu Mas Hasto berbicara berdasarkan data-data internal juga ya. Tapi masalahnya kan data-data internal itu tidak menjadi data resmi. Maka kemudian data-data internal itu untuk bisa menjadi data resmi tentu akan menjadi bagian ketika nanti kita memprotes hasil resmi dari KPU. Kapan itu? Tentu setelah tanggal 20 nanti diumumkan, ada batas waktu 30 hari bagi kami untuk mengajukan tanggapan terhadap hasil KPU. Selanjutnya hasil KPU itu kan hanya bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam persidangan itulah nanti data-data kami ungkapkan sehingga
data-data yang sifatnya internal itu kemudian menjadi data resmi dalam sebuah persidangan dan bisa berpengaruh terhadap hasil dari pemilu. Namun sekali lagi kami menghormati proses yang ada di KPU hari ini yang ditenggat waktu sampai besok. Mudah-mudahan kalau tidak selesai KPU melanggar undang-undang. Ya, Jadi betul. terkait dengan Mas, apa yang menimpa pasangan 01 selama ini itu sudah terdokumentasikan baik data fisik maupun hard copy maupun data visual, tentu tidak kami buka pada kesempatan hari ini. Pada saatnya ketika kami menanggapi secara resmi hasil dari KPU, itu menjadi bagian data-data penguat yang akan kami ajukan. Oke, berarti data-data dan juga bukti-bukti sudah Siap. disiapkan ya. Ini lebih ditujukan kepada 01 atau 02 ya Mas ya? Ya, kita masih belum bisa membuka. Tentunya kalau di MK itu yang digugat adalah keputusan KPU yang misalkan yang Ya. mengumumkan salah satu menang. Nah, tentu yang menang itu tentu yang menjadi salah satu objek gugatan. Biasanya kan menjadi pihak terkait. Kalau menggugat pihak yang tidak menang, ya gimana gitu. Terus yang melakukan, yang patut diduga banyak melakukan pelanggaran itu siapa? Nah, tentu kami sedang mengkaji dan data-data itu dikumpulkan dan di tim hukum kami yang dipimpin oleh Bang Todung di Direktorat Hukum terus melakukan pengumpulan data sejak masa kampanye sampai hari ini bahkan sampai besok. Walaupun tadi Pak Juri juga mengatakan bahwa dari 02 pun banyak kok ditemukan seperti itu, tidak hanya di kubu 01 dan juga 03, justru mereka juga menjadi korban juga. Ya nggak apa-apa, namanya orang berkontestasi pasti kan menemukan data-data lapangan, gitu. Pasti menemukan data-data lapangan. Ya kita tinggal mengadu aja nanti ketika pembuktiannya ketika nanti sidang di Mahkamah Konstitusi. Apabila langkah terhadap keputusan KPU itu berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kami secara nasional dari TPN tidak sekedar misalkan nanti maju ke Mahkamah Konstitusi tanpa misalkan tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat, itu hampir tidak mungkin. Kami maju menggugat keputusan secara nasional itu tentu sudah mempertimbangkan secara matang, yakni kelengkapan alat bukti. Kalau ternyata nanti tidak berlanjut ke MK, ya berarti tidak memiliki alat bukti, gitu aja ukurannya. Ataupun menganggap persoalan Pilpres ini selesai. Tapi kami yakin data-data yang kami miliki itu akan bisa mengubah persepsi para hakim MK terkait dengan proses pemilu ini, sehingga berharap hasil pemilunya nanti terserah MK. Yang penting kita akan mengungkap bahwa ada sesuatu yang membuat kami dirugikan. Oke Mas Sawi, saya sebelum ke Mbak Eva ke Mas Juri dulu deh kalau gitu. Mas Juri, apa rasanya Mas nih kalau misalnya diumumkan oleh KPU begitu pemenangnya adalah kubu 02 begitu ya kan? Kita tidak mau mendahului keputusan dari KPU gitu ya. Tapi apa rasanya bila mana menang tapi kok ada suara-suara narasi-narasi yang seperti ini? Tadi Mbak Eva mengatakan ya kan mobilisasi, lalu juga ada bantuan-bantuan dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman di kubu TKN tuh gimana sih? Ya sampai hari ini kan apa yang disebut dengan dugaan kecurangan itu kan baru dugaan, asumsi. Kita akan tunggu sejauh mana pembuktian dari tuduhan-tuduhan bahwa Pilpres terjadi kecurangan. Ya. Nah, tuduhan-tuduhan itu harus betul-betul faktual loh, tidak berdasarkan asumsi. Di banyak kasus Pilpres atau Pileg lah atau Pilpres selama ini yang kita ikuti, ada banyak bangunan narasi tentang kecurangan itu ya berhenti di situ narasi. Ketika dibawa ke peradilan atau di Mahkamah Konstitusi itu juga banyak yang kosong. Misalnya seringkali kita mendengarkan gugatan atau permohonan hasil pemilu atau Pilpres, ada pihak yang mengatakan kecurangan. Apa misalnya kecurangannya? Di wilayah tertentu ada 1.000 orang tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian mereka klaim 1.000 pemilih itu kalau dia milih, maka orang itu akan milih kami. Itu kan
satu pihak memang ada masalah, 1.000 orang nggak bisa milih, tapi nggak bisa kemudian diklaim bahwa 1.000 itu adalah Milik si pemilihnya. itu, gitu. Nah, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu dan banyak kasus lain itu ya nanti kita buktikan. Sangat baik 01, 03 yang akan membawa dugaan-dugaan itu ke Mahkamah Konstitusi, itu sesuatu yang sangat konstitusional dan itu baik sekali. Tapi ingat juga bahwa dalam proses menuju ke sana ini kan banyak sekali narasi, banyak sekali diskusi-diskusi yang sudah memvonis bahwa kecurangan dilakukan misalnya oleh Kubu. kubu 02, oleh pemerintah dan sebagainya. Sikap Anda? Ya, Terkait itu dengan tadi. tudingan-tudingan Ya, kita satu persatu buktikan saja nanti. Oke. Kita satu persatu buktikan. Yang jelas bahwa masyarakat melalui proses yang legal, proses yang manual, proses yang resmi telah menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Indonesia sudah memberikan suaranya kepada 02. Oke, kalau Mbak Eva sendiri sudah ada persiapan juga seperti 03 tadi sudah mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya diharap dapat menggugah hakim MK dan juga mengubah hasil keputusan KPU. Kalau mengubah nanti dulu ditentukan MK kan. Ya. MK tentu akan, saya sih seneng ya, karena apa? Kemudian supaya kita menjadi bangsa yang rasional, nggak emosional gitu ya. Dan data itu penting untuk menunjukkan bahwa apa yang kami soal itu ada faktanya, ada buktinya, ada saksinya. Seperti 03 ya, kan sudah siap-siap membawa salah satu Kapolda misalkan gitu ya. Nanti kali aja bisa ini perintahnya tanggal sekian gini-gini kan itu sudah jadi bukti ya. Tapi paling tidak ya mari dari proses pemilu yang menurut saya ya luar biasa intensifnya stres kita ya, karena saya seneng sih ya karena ada partisipasi masyarakat yang mengupload data, kemudian ada kepala desa yang juga ngomong saya diintimidasi di Jawa Tengah ya, seperti itu. Dan kalau bisa ditunjukkan bahwa oh ya memang ada mobilisasi seperti di dapil saya ya, itu jaksa yang mengumpulkan kepala desa harus ini dimenangkan, kasih amplop kayak gitu. Nah tapi ketika tidak ada yang mau bersaksi kan repot, jadi narasi kan jadinya. Walaupun sudah ada di TV tapi kemudian mencabut karena takut. Kenapa gitu. Mbak? Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang mau bersaksi itu gitu? Ya tentu resikonya ya, kalau kemudian diancam, oh gak selamat kon. Bahkan ada yang diginiin. Berarti intimidasi juga dong buat saksi. Masih mau tidur sama istri ya, kan ngeri kalau ditanyain gitu. Bahkan iya, kemudian guru besar aja pusing kan kemudian. Tapi memang pembuktiannya susah ya Mbak, bahkan juga harus ya asal ada yang mau, harus ada kepahlawanan. Mbak Eva sudah merasakan secara real gitu ya kondisi seperti itu. Bicara soal kualitas dong Mbak, berarti Mbak kalau kayak gitu. Maksud saya legitimasi nah, itu artinya KPU itu dilema juga dia untuk memutuskan. Kayaknya di luar KPU deh kalau gitu-gitu ya. Itu ada suatu mekanisme di luar KPU ini ya. Yang penting kan Bawaslu-nya ngapain gitu. Ketika melihat ada banyak laporan di sosmed yang seperti itu, ada orangnya yang ngomong dan seterusnya, tapi didiemin kan ya repot juga. Jadi menurutku KPU ya melaksanakan technicalities yang dia harus lakukan kan. Justru pengawasannya itu ya. Jadi pengawasannya ini menurut Anda melihat sudah dilakukan? Nggak ada banyak ya. Itu pelanggaran yang dilakukan Mas Gibran aja nggak apa-apa. Tapi dari 01 sudah ada banyak laporan yang masuk yang ke di Bawaslu. kampanye pada saat di Car Free Day ya? Car Free Day kan juga nggak apa-apa. Pak Heru juga cuek. Jadi ya udah. Mas Yuri gimana menanggapi itu? Yang mana? Ya itu soal masih banyak juga KPU yang tidak maksimal juga, Bawaslu juga tidak maksimal juga. Gitu. Pak Ketua PAN kan juga dinyatakan bersalah. Itu kan? iya dari Bawaslu. Juga didiemin aja nggak ada apa-apa. Begini, kalau kepentingan untuk kita menghadirkan pemilu pilpres yang fair itu ya berkualitas gitu misalnya. Semua ya 02 juga punya kepentingan yang sama. Jangan sampai kemenangan 02 kemudian di framing melalui proses yang nggak benar gitu, disoal terus. Jadi nggak enak juga. Nah makanya supaya ini tidak menjadi sesuatu yang tidak pasti di dalam satu proses penanganan pelanggaran, ya memang kami setuju saja bahwa penyelenggara pemilu KPU Bawaslu itu ya harus fair, harus bisa menunjukkan kinerjanya. Apa sih yang menurut Bawaslu itu
dimaknai sebagai pelanggaran. Oke. Ya proses saja pelanggaran itu. Supaya tidak menjadi bola Bola Liar. liar Liar ya, ya. menjadi persoalan yang Tapi terus kepuasan diperbincangkan di publik. kepuasan tentu kan menjadi tanda tanya besar begitu ya. Seperti kayak Mbak Eva tadi mengatakan nggak semuanya sayangnya gitu loh diselesaikan seperti itu. Ya, Bawaslu sampai hari ini kan sering juga menyampaikan ya klarifikasi atas berbagai keluhan terhadap Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kan. Meskipun dalam beberapa hal juga kita perlu menyoal beberapa hal terkait dengan Bawaslu. Tadi contoh yang disebut Mbak Eva, Mbak Eva, soal Gibran di Car Free Day. iya hari Iya. bebas kendaraan bermotor. Ya, kami justru di 02 juga protes keras terhadap Bawaslu. Kenapa? Kenapa tuh? Bukan soal penanganan pelanggarannya, tetapi mekanisme yang berlangsung di Bawaslu. Mas Gibran itu kan oleh Bawaslu Pusat melalui proses penyelidikannya tidak dinyatakan sebagai pelanggaran pemilu. Tapi di Bawaslu DKI Jakarta. Kemudian justru disoal oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya kan? Bagaimana Bawaslu di tingkat kabupaten kota mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh atasannya di pusat itu loh. Oke. Nah, itu satu. Kedua, Bawaslu aneh Jakarta Pusat pada saat itu. Kalau Mas Gibran dianggap melanggar aturan Car Free Day, bukan Bawaslu yang memvonis, Tapi? karena yang dipersoalkan adalah peraturan gubernur, Ya. Perda saat itu. Perda. Peraturan Iya. daerahnya Yang ya. menegakkan hukum adalah Seharusnya pemerintah daerah. pemerintah daerah. Maka Bawaslu itu mestinya menerima laporan dan menyerahkan kepada pihak yang Tidak usah harus memberikan mengadili. statement semacam kayak Statement dan memvonis. Oke. Nah ini juga persoalan, waktu itu kami juga protes keras terhadap penyelenggara pemilu namanya Bawaslu. Oke, artinya secara kualitas pun juga kubu 02 mempertanyakan juga ya, Iya Mas dong. ya. Oke, Mas Awi, terakhir Mas Awi, kualitas kalau dari kualitas Mas Awi, kita nggak usah ini deh, ranking-rankingan deh. Nanti kita mundur lagi kita ke ranking-rankingan nih. Gimana Mas Awi kalau secara kualitas Mas Awi? Kualitas apa ini? Ya kualitas dari Penyelenggaraan kinerja pemilu. KPU dan Bawaslu. Oh, saya kira kualitas pelanggaran ya. Jadi Berarti kubu 3 ngeliatnya soal pelanggarannya kinerja banyak ya KPU. kayaknya. Iya, ya iya dong. Karena ada soal pelanggaran itu ada kuantitas, ada kualitas. Kuantitas itu seberapa sering pelanggarannya, kualitasnya seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Tadi kalau bicara kualitas pelanggaran, Mbak Eva Sundari kan sudah menyampaikan itu salah satunya. Di antara lain misalkan bagaimana mengumpulkan para kepala desa yang jelas itu melanggar undang-undang. Tetapi itu ranahnya bukan di sini. Itu kan bagian yang kita siapkan ketika nanti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Soal kinerja KPU dan Bawaslu plus minus ya. Plus minusnya apa? Di satu sisi kita harus mengakui bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini berjalan lancar. Tetapi di sisi yang lain, ada hal-hal yang seharusnya dilakukan khususnya oleh Bawaslu, itu tidak dilakukan sesuai lazimnya bagaimana Bawaslu menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini menangani dugaan pelanggaran pemilu. Kalau dilihat dari kuantitas perkara yang diproses di Bawaslu, itu kan tidak sebanding dengan isu yang ada di lapangan atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Nah ini juga problematika dan menjadi pertanyaan publik. Kenapa misalkan jumlah pelanggaran yang terproses sedikit? Ya tentunya yang paling gampang berdalih bahwa tidak mencukupi bukti sehingga tidak cukup untuk ditindaklanjuti. Meskipun itu juga ranah Bawaslu, tetapi kan publik juga akan melihat. Jadi kami harapkan nanti apapun hasil dari putusan KPU itu, kalaupun ada pihak yang menyatakan keberatan, ya jangan dicurigai yang berlebihan. Itu bagian dari melaksanakan undang-undang juga. Misalkan 01 atau 03 nanti menggugat ke Mahkamah Konstitusi, atau sejak dari kemarin ini beberapa hari terakhir ada demo-demo eskalasinya mulai meningkat. Ya itu jangan dicurigai yang macam-macam, itu ya bagian dari menyampaikan aspirasi, bagian menyampaikan dari ketidakpuasan ketika melihat kinerja penyelenggara pemilu tidak bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang dikeluhkan. Baik. Baik.
Baik, Baik, Mas terima Awi. kasih banyak Mas Awi, Mbak Eva, Bang Juri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana hasil Sama-sama. rekapitulasi suara dari KPU ya, maksimal. Harinya esok itu besok, Ti. Nggak tahu nih, KPU belum bisa bergabung soalnya bersama kita ya.